Pemirsa, di tengah penantian vonis hakim perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, gelombang dukungan kepada Justice Collaborator Richard Eliezer terus berdatangan. 122 akademisi lintas disiplin ilmu dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ramai-ramai mengajukan diri sebagai amicus curiae untuk Richard Eliezer. Akankah majelis hakim mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat? Saya akan membahasnya bersama mantan Hakim Agung Joko Sarwooko, Guru Besar Fakultas Hukum UI, sekaligus juru bicara Aliansi Akademisi Indonesia Prof. Sulistiowati Irianto, dan Direktur Eksekutif ICGR Erasmus Napitupulu. Selamat malam Pak Joko, Prof. Sulis, dan Bang Erasmus. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Joko Sarwooko, saat ini hakim kan seharusnya sudah mengantongi putusannya ya. Apakah gerakan mengirimkan amicus curiae untuk Eliezer masih bisa mempengaruhi putusan hakim? Ya, tugas hakim selain memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, juga menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan di dalam praktek ada dua jenis keadilan, keadilan hukum atau legal justice dan keadilan sosial atau social justice. Kalau mengenai keadilan hukum, apabila semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu keadilan hukum mudah-mudahan bisa dicapai. Nah, bagaimana untuk menemukan keadilan sosial? Ya, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Di sana dikatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan menemukan, memahami keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian sebagai sebagai hakim yang menangani kasus perkara ini juga seharusnya melaksanakan dan mempertimbangkan amicus curiae itu. Demikian Mbak Sylvia. Oke, maka hakim harusnya wajib mempertimbangkan amicus curiae yang diberikan oleh masyarakat. Pak Joko, sebelum Eliezer ada Prita Mulyasari dan Baik Nuril yang juga mendapatkan amicus curiae dari masyarakat. Apakah dulu ketika Anda memutus PK Prita di MA, Anda juga mempertimbangkan amicus curiae yang dikirim ke masyarakat ke Prita? Ya, selain itu karena yang bersangkutan kan waktu itu dikenakan Undang-Undang ITE yang baru, waktu itu relatif sangat-sangat baru. Mungkin Prita ini adalah korban pertama dari penegakan hukum Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya kalau melihat judul namanya, seharusnya kan undang-undang organik atau undang-undang yang bersifat administratif, non penal seharusnya. Ya. Tapi kenyataannya di bagian belakang ada mengatur mengenai ancaman pidana terhadap para pelaku pelanggaran tersebut ya. Demikian Mbak Sylvia. Oke, berarti betul ya pada saat itu Pak Joko mempertimbangkan amicus curiae untuk Prita Mulyasari sehingga akhirnya bisa divonis bebas dan tidak bersalah di MA. Saya berganti dulu ke Prof. Sulis, Pak Joko. Prof. Sulis, ada keadilan yang terusik dan terluka di masyarakat sehingga akhirnya mendatangkan banyak amicus curiae untuk Eliezer. Kenapa menurut Anda Eliezer ini tidak pantas dituntut 12 tahun penjara? Terima kasih Mbak Livia. Kalau kita melihat kenyataan ya bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak baik-baik saja tanpa mengurangi rasa hormat pada putusan hakim yang baik, tetapi kita sering terkejut sekali dengan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan publik ya. Nah, barangkali itu pun cuman puncak gunung es.
banyak lagi kasus-kasus yang kita tidak tahu karena tersembunyi gitu ya. Nah, itu karena tidak ada faktor adanya orang-orang seperti Eliezer. Jadi Eliezer itu betul-betul membuka, bahasanya hakim bahkan jaksa juga mengatakan, kotak Pandora. Tanpa keberadaan Eliezer kita nggak pernah tahu ada kasus yang begitu kompleks, menyeret begitu banyak terdakwa ya, dan juga mengejutkan bahwa institusi kepolisian yang kita hormati itu di dalamnya semacam itu struktur organisasinya. Ada relasi kuasa yang sangat merusak gitu. Oke, sehingga menurut Anda 12 tahun tuntutan jaksa kepada Eliezer tidak pantas harusnya diberikan kepada seseorang yang sudah jujur membuka kotak Pandora. Saya juga ingin minta tanggapan dari Bang Erasmus. Posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator, jaksa mengatakan ada dilema yuridis. Karena selain sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, Eliezer ini juga adalah pelaku utama. Bagaimana tanggapan Anda? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jawabannya akan kami hadirkan usai jeda. Bang Erasmus, kata Jampidum tidak ada justice collaborator untuk pelaku utama, untuk Richard. Makanya Richard itu sudah bagus dituntut 12 tahun karena kejaksaan mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK. Apa penilaian Anda? Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih karena sebetulnya kejaksaan bekerja dengan sangat baik dalam melakukan pemeriksaan di ruang sidang. Itu terlihat bagaimana perlakuan jaksa yang sangat baik terhadap saudara Eliezer ya. Dan perlakuan khusus itulah sebagai salah satu ciri-ciri justice kolaborator justru. Dan yang kedua, jaksa juga mempertimbangkan, jaksa mengatakan alasan peringannya karena beliau ditetapkan sebagai justice kolaborator. Makanya saya sempat bilang kenapa ECJR memberikan amicus curiae, alasannya sederhana karena dari segi perilaku jaksa sudah menunjukkan bahwa Eliezer ini khusus gitu, ada perlakuan khusus bagaimana Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Salah satu reward terhadap JC adalah adanya perlakuan khusus gitu ya, sudah diberikan jaksa. Yang kedua, ada alasan meringankan. Nah, kalau dari awal jaksa memang mengatakan beliau tidak JC, jaksa tidak mendapatkan keuntungan akibat dari Richard Eliezer yang berkolaborasi, maka tidak perlu dipertimbangkan bagi saya. Ya sudah, strict saja kepada konteks penuntutan. Tapi oke lah, itu kita bisa pahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam undang-undang pasal 28 itu ayat 2 disebutkan memang JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban sebagai pelaku utama? Pelaku utama itu bukan nomenklatur yang kita tahu dalam KUHP. Pasal 55 KUHP tidak menyatakan ada pelaku utama. Adanya turut serta, pelaku turut serta pasal 55. Jadi yang dimaksud dengan pelaku utama itu juga bisa menimbulkan perdebatan. Jaksa mendakwa saudara Pak Sambo ya, saudara FS dengan pembunuhan berencana. Jadi kalau pakai logika sederhana, pelaku utamanya siapa? Ya siapa yang melakukan perencanaan, melakukan pembunuhan perencanaan. Kecuali ini pasal 338, pembunuhan biasa, ya mungkin Richard Eliezer adalah pelaku utama. Tapi ini kan pembunuhan berencana. Pelaku utamanya siapa? Ya saudara FS. Itulah kenapa kemudian bagi saya masuk akal saudara Eliezer memberikan tidak dicap sebagai pelaku utama dan diberikan JC. Itu satu. Yang kedua adalah pelaku utama juga tidak bisa dipandang sesederhana turut serta melakukan pembunuhan. Dalam konteks saudara Eliezer dengan FS, ada 18 jenjang dari kepangkatan saudara FS ke saudara Eliezer. Ada kerentanan. Jadi perintah untuk melakukan pembunuhan, perintah untuk melakukan penembakan itu tidak bisa kita pandang secara naif. Oh, ini ada dua orang yang memiliki kekuasaan yang sama. Tidak. Saudara Eliezer itu 18 pangkat. Mbak, saya ini dengan Prof. Sulis saja yang kemudian sama-sama dalam dunia akademisi bisa berdebat. Saya sumpah mati kalau Prof. Sulis malahin saya ketakutan gitu loh, karena beliau senior. Apalagi dalam institusi seperti kepolisian yang masih sangat militeristik begitu ya, ada 18 jenjang kepangkatan. Jadi kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Dan yang terakhir saya mau kasih contoh saja. Di banyak negara di dunia sebenarnya pelaku utama itu dimaknai sebagai orang yang justru ingin diungkap oleh JC. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh pelaku utama adalah dia tidak boleh orang yang sama yang harusnya terungkap karena adanya JC. Makanya di banyak negara di dunia, bahkan kalau dia pelaku utama dia bisa mengungkap pelaku yang lebih besar. Jadi kalau misalnya di Italia itu 2021 kemarin sempat ada sedikit perdebatan ya. Teman-teman yang nonton bisa googling saja, ada Giovanni Brusca ya. Dia ini mafia di Australia di Italia yang kemudian kemarin dibebaskan dari
dari lapas. Karena apa? Karena dia berkolaborasi dengan jaksa. Dia membantu menjadi Baik. kolaborator dengan jaksa di Itali. Dia mafia, tapi dia bisa mengungkap mafia yang lebih besar. Jadi bagi saya minta maaf kepada kejaksaan Pak Jampidum begitu ya. Bagi saya dalam perdebatan ini tidak relevan dan menurut saya ya saudara Richard legitimate menjadi justice kolaborator, dan seperti disampaikan Pak Joko tadi, Ibu Sulis dan senior-senior lainnya, ya putusannya harus yang lebih ringan daripada pelaku lainnya. Itu Oke, Bang Erasmus. Menarik juga untuk mendengar tanggapan dari Pak Joko dan juga Prof. Sulis soal apa yang dikatakan Jampidum tadi. Saya ingin tahu kalau pendapatnya mantan Hakim Agung dan guru besar seperti Prof. Sulis itu seperti apa terkait dengan pernyataan Jampidum tadi. Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa, kami masih akan kembali mengulasnya sesaat lagi. Pak Joko Sarwoko, tidak dipungkiri gelombang dukungan dari masyarakat kepada Richard Eliezer amicus curiae itu datang setelah mendengar tuntutan jaksa. Itu datang setelah mendengar pernyataan Jampidum tadi. Menurut Anda Jampidum itu benar tidak ketika bilang bahwa Richard itu tidak bisa mendapatkan JC karena pelaku utama dan sudah bagus dikasih 12 tahun tuntutan? Ya, saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Jampidum ya. Namun saya mengakui bahwa tuntutan itu adalah memang ya kewenangan dari Jaksa Agung ya. Hanya saja seperti tadi LPSK itu saya kira kalau menetapkan JC itu bukan bermaksud untuk mengintervensi penuntutan tentunya, tapi justru membantu untuk menegakkan hukum. Menurut saya demikian. Kalau kita lihat dari ya ibarat rumah bisa kita lihat dari tampak depan dan tampak belakang. Demikian pula perbuatan pidana pembunuhan berencana ini juga bisa kita lihat dari belakang maupun dari depan. Kalau dari depan dari depan itu misalnya peristiwa yang sering dikatakan oleh Putri dan Kuat Ma'ruf di Magelang misalnya. Dari sana sudah ada peristiwa sehingga bersambung sampai ke Jakarta. Nah, tampak belakangnya adalah FS, Pak Sambo di situ. Nah, Eliezer ada di tengah. Tapi Eliezer ini kita posisinya itu dia sebagai penyerta, pelaku penyertaan. Karena dia melaksanakan perintah jabatan yang menurut pasal 51 KUHP, dia itu tidak dapat diminta pertanggungjawab pidana, seharusnya begitu. Undang-undang mengatakan demikian. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan kemudian mengenai JC itu saya dulu yang membuat konsep surat Perma nomor 4 tahun 2011. Itu saya ambil dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Ya tentu mungkin tidak sempurna apa yang dikeluarkan oleh MA. Tapi setidaknya sudah memberikan rujukan siapa yang ada pelaku utama dan pelaku penyerta, itu kan sudah jelas. Sehingga dengan demikian saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erasmus Napitupulu tadi. Saya sependapat dengan itu. Demikian Mbak Sylvia. Oke, selain Undang-Undang LPSK ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 ya, yang tadi Pak Joko sampaikan tadi, kami juga tampilkan tadi. Nah tadi Pak Joko menyinggung soal pasal 51 ayat 1. Saya ingin tahu pendapat dari Prof. Sulis. Sejak awal Prof, terjadi perdebatan apakah pasal 51 ayat 1 orang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Apakah itu bisa diberlakukan ke Eliezer? Ya, terima kasih. Kita sering merasa bahwa sistem hukum kita itu berakar sama dengan sistem hukum Belanda karena transplantasi hukum selama masa kolonial ya. Jadi aparat penegak hukum itu menurut penelitian yang kami lakukan bersama-sama Komisi Yudisial juga masih sering
menempatkan diri sebagai corong undang-undang, karena emang ada problem yuridis, ada persoalan-persoalan hubungan atasan dan bawahan yang harusnya kan sebetulnya APH itu harus independen ya, apalagi hakim gitu. Nah, itu tidak akan memberi keadilan. Mengapa? Karena undang-undang yang dicorongkan itu bisa ada hukum yang ketinggalan zaman, yang tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu pesat, tuntutan-tuntutan keadilan juga berubah gitu ya. Kita sudah melewati masa reformasi 98, diinginkanlah penegakan hukum yang lebih progresif dan lain-lain gitu ya. Nah, di Belanda sendiri sudah berubah, setidaknya dalam 100 tahun ini ya, banyak program-program dibuat oleh Mahkamah Agungnya yang ingin memastikan bahwa putusan-putusan hakim itu punya berkualitas, punya kekuatan hukum yang pasti gitu ya. Nah, di Indonesia itu belum dipahami semacam itu, dan saya kira terlepas dari sistem hukumnya apapun gitu ya, menjadikan diri sebagai corong undang-undang itu sudah tidak bisa memberikan rasa keadilan. Dalam hal ini putusan hakim itu sebenarnya menjadi jembatan dari jurang antara hukum yang lambat pertumbuhannya dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Bahkan oleh Aaron Barak, putusan hakim itu dianggap sebagai secondary legislature. Jadi hukum yang betul-betul bisa segera cepat didapatkan gitu ya. Nah, Pak Jampidum atau teman-teman jaksa juga sering mengemukakan soal dilema yuridis. Saya pikir nggak ada dilema yuridis kalau mau menempatkan diri sebagai penegak hukum yang out of the box gitu ya. Jadi tidak hanya melihat KUHP, KUHAP, tapi juga undang-undang kekuasaan kehakiman, lalu lihat undang-undang perlindungan saksi korban, saksi pelaku. Dan juga kita itu sebagai suatu bangsa ya, sekarang ini sudah terhubung dengan masyarakat internasional karena banyak konvensi-konvensi internasional, praktek-praktek hukum internasional yang kita ratifikasi, dan harusnya kita terinspirasi. Jadi jangan berada di zona nyaman saja. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, Bang Erasmus, menarik ya bagaimana semua mata itu menyoroti vonis pekan depan. Apakah akan memberikan terobosan, apakah akan menjadi role model bagi sidang-sidang pidana serupa. Kenapa sampai sebegitunya kita harus memelototi hasil persidangan ini? Apakah betul akan mempunyai efek multiplier yang luar biasa untuk kasus-kasus lainnya, untuk keberadaan JC juga ke depan? Jelas ya, bagi saya, bagi kami, kenapa ICJR masuk ke dalam amicus curiae begitu ya, mengerikan amicus curiae. Poin pentingnya adalah ketika sistem begitu ya, yang mana justice kolaborator ini sudah diberikan kepada seseorang, dan kemudian sistem itu digunakan, bagaimana polisi, jaksa ya, dalam hal ini jaksa, penuntut umum, hakim mendapatkan keuntungan untuk kemudian membongkar kasus yang tertutup rapat ini, yang sulit sekali dibongkar ini, lalu kemudian terungkap ketika Eliezer memberikan keterangan di ruang sidang. Maka hal yang sama itu juga harus menjadi pesan ke masyarakat di luar sana, kepada saksi-saksi di luar sana, untuk tidak takut, harus berani, karena apa, ada sistem yang kemudian berjalan yang bisa melindungi saudara. Itu yang paling penting, nomor satu, Mbak. Yang kedua adalah bagi kami, Eliezer tidak hanya soal membuka kasus ini, tapi dia membuka banyak sekali tabir. Saya suka dalam perdebatan beberapa menunjukkan bagaimana Eliezer itu mengungkapkan ini kan kebiasaan budaya kekerasan di kepolisian yang kemudian diungkapkan oleh Eliezer ini berembet kemana-mana. Sekarang kita ada satu kasus tragedi Kanjuruhan di Malang sana, yang kemudian kasus itu membungkak tabir yang sama. Bayangkan kalau nanti ada potensi JC, kalau Eliezer divonis dengan sangat berat, kasus-kasus seperti Kanjuruhan itu tidak akan terbongkar. Jadi saya bicara tentang potensi. Benar yang disampaikan oleh Jaksa Jampidum, bahwa ada kewenangan oleh jaksa sebagai penuntutan, sebagai dominus litis. Kami dukung 100% jaksa sebagai dominus litis, karena itulah kemudian keresahan ini kami ungkapkan, bahwa ketika jaksa ingin melakukan penuntutan, dan sekarang bolanya sudah di hakim ya Mbak, itu yang paling penting, hakim harus melihat bahwa
Eliezer itu adalah kampanye JC terbesar saat ini, mungkin abad ini, bahwa bagaimana sistem di Indonesia memperlakukan seorang justice kolaborator. Bagaimana sistem yang kita bangun di Indonesia, negara tercinta kita ini, bisa melindungi seorang justice kolaborator supaya kita bisa mengungkap kasus-kasus lainnya yang lebih besar. Kasus korupsi, kasus narkotika dan lain-lain, termasuk kasus pembunuhan. Kasus saya katakan tadi, misalnya kasus Giovanni Brusca di Italia, itu kasus pembunuhan. Tahun 92 dia membunuh seorang pejabat negara begitu ya dengan cara bom. Kasusnya bermula dari pembunuhan yang kemudian dia berkolaborasi dengan penuntut di Italia dan mengungkap kejahatan yang lebih besar, mengungkap kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan dia. Jadi bagi saya ini kasus, bagi kami titik tekannya tidak hanya soal Eliezer. Eliezer penting untuk kita apresiasi keberaniannya, tadi sudah sampaikan Prof. Sulis dan yang mulia Pak Joko Sarwoko. Tapi yang paling penting ini memberikan pesan kepada semua orang di luar sana, kepada masyarakat Indonesia, ketika Anda berpihak pada keadilan, pada penegakan hukum, Anda menjadi bagian dari justice kolaborator, Anda bagian dari mengungkap suatu tabir kejahatan, maka negara akan memberikan reward. Apa reward itu? Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, kami tetap konsisten. Hukumannya adalah hukum yang teringan dari di antara para pelaku. Jadi kalau misalnya nanti hakim menjatuhkan, saya rasa hakim penting untuk mempertimbangkan hal itu. Itu saja, Mbak. Oke, Terima baik. kasih. Tadi Bang Erasmus mengatakan bolanya sekarang itu ada di tangan hakim. Saya kembali lagi ke mantan Hakim Agung Pak Joko Sarwoko. Anda tadi sudah menyinggung soal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 5 Ayat 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib, kata-katanya ini wajib ya, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan vonis yang akan dibacakan hakim nanti, Pak Joko, bagaimana seharusnya implementasi pasal ini? Dengan merujuk pada pasal 5 ayat 1 tadi, seharusnya hakim menjadikan materi atau substansi dari amicus curiae itu sebagai bahan pertimbangan. Dijadikan bahan pertimbangan khusus untuk Eliezer ya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah yuridis untuk merujuk pada ketentuan tersebut. Dan tujuannya adalah untuk mencari atau mendekatkan putusannya nanti kepada keadilan sosial, social justice dan legal justice. Dua-duanya ini harus berjalan secara bergandengan. Demikian, Mbak. Baik, Prof. Sulis, Anda optimistiskah bahwa amicus curiae yang diberikan kepada Richard Eliezer ini akan memiliki daya dorong untuk bisa meyakinkan hakim untuk melihat keadilan sosial yang diinginkan oleh masyarakat saat ini, sama seperti dalam kasus Prita Mulyasari contohnya? Kalau itu tidak didengarkan, saya pikir sia-sia ya. Banyak sekali program pembangunan hukum, reformasi hukum di Indonesia ini sejak tahun 1960-an, 1990-an, dan sekarang sudah 20 tahun ke belakang ini ada access to justice, diperuntukkan khusus untuk mereka yang berada dalam posisi yang tidak setara. Jadi mereka yang betul-betul dalam posisi rentan. Eliezer ini boleh dikatakan sebagai pencari keadilan dalam posisi yang rentan seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya ya. Kalau itu tidak menjadi perhatian, maka akan sia-sialah kita melakukan itu semua gitu. Program-program reformasi hukum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di mana masyarakat juga sangat dahaga akan putusan-putusan hakim yang bersifat landmark, yang memiliki terobosan-terobosan, yang out of the box gitu ya, hakim-hakim yang progresif. Saya kira itu yang dinantikan oleh masyarakat. Saya tidak berani berharap, tetapi kalau melihat persidangan bahwa hakimnya begitu terbuka, begitu leluasa mendapatkan bukti-bukti material ya dari para terdakwa, itu saya kira hakim sudah tahu betul apa yang harus dia putuskan untuk memberi keadilan buat Eliezer. Baik, terakhir kembali lagi ke Pak Joko Sarwoko. Pak, apakah Anda juga melihat ini adalah
momen yang tidak boleh disia-siakan ketika hukum kita dinilai sedang tidak baik-baik saja, ada banyak hakim yang terjerat kasus pidana. Apakah menurut Anda ini adalah momen untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita kepada dunia peradilan kita? Ya, menurut saya ya, karena Hakim Wahyu ini generasi muda dan ke depan masih panjang. Kalau ini sampai tidak bisa melihat adanya kesempatan untuk menaikkan yang bersangkutan sendiri, kemudian memutuskan kasus perkara ini tanpa memperhatikan adanya hal-hal baru yang tidak diketemukan oleh majelis hakim ketika memeriksa perkara itu, tapi ada bantuan dari teman atau sahabat pengadilan, seharusnya dia menggunakan itu. Baik. Seharusnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung. Prof. Sulis, terima kasih sudah bergabung, dan juga Bang Erasmus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.